Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bentuk-bentuk badan usaha, model, dan rencana bisnis strategis. Satu, bentuk-bentuk badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan laba. Ciri-ciri dan fungsi badan usaha. Ciri-ciri badan usaha diantaranya sebagai berikut. 1. Bertujuan mencari keuntungan. Tujuan dari munculnya atau didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Dan yang ketiga, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar, diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha. Fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut, antara lain. Fungsi manajemen. Fungsi ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Dan ada fungsi operasional. Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional ini meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran. Tinjauan umum tentang bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha dalam kepustakaan hukum keperusahaan pada umumnya dibagi dalam dua golongan besar, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum atau non-badan hukum. Contohnya perusahaan dagang. Yang kedua, persekutuan perdata, MESCEP. Yang ketiga, firma, dan keempat, perseorangan koanditer atau CV. Yang terus ada badan usaha berbadan hukum. Contohnya perseorangan terbatas, koperasi, dan yayasan. Yang kedua, model dan rencana bisnis strategis. Pengertian perencanaan usaha. Dasar dari sebuah usaha yang akan dijalankan adalah adanya bisnis plan atau perencanaan dalam membangun sebuah usaha. Perencanaan usaha atau bisnis plan merupakan kumpulan dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis atau usaha untuk menjual barang ataupun jasa dengan menghasilkan profit yang tinggi dan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Bisnis plan merupakan rencana strategis yang akan dilakukan untuk bisa mencapai target. Prinsip perencanaan usaha. Prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha itu ada 4. Yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Kemudian ada manfaat perencanaan usaha. Manfaat perencanaan usaha diantaranya yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Terus sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Ada lagi mengetahui apa-apa yang akan terjadi di dalam usaha. Kemudian, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha. Memperbesar peluang untuk mencapai laba. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank.
Dan yang terakhir sebagai pedoman di dalam pengawasan. Kemudian ada komponen perencanaan bisnis. Komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan. Yang kedua, deskripsi perusahaan. Yang ketiga, barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. 4. Analisis aspek pasar. 5. Analisis aspek teknik atau produksi. 6. Analisis aspek manajemen. Dan yang ketujuh, analisis aspek finansial atau keuangan. Strategi membangun usaha. Tampaknya wirausaha baru cenderung melaksanakan kegiatan trial and error atau coba-coba. Seandainya usaha yang dilakukan gagal, mereka akan beralih ke usaha yang lain. Dan jika sudah gagal beberapa kali, maka mereka akan berhenti melakukan usaha atau menyerah tanpa melakukan evaluasi tentang apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Model seperti ini nih banyak dijumpai pada masyarakat kita. Suatu perusahaan mau tidak mau harus berlomba-lomba untuk memperbaiki proses bisnisnya, baik dalam segi sumber daya maupun strategis bisnis. Model strategi kewirausahaan. Suatu ada model of strategic entrepreneurship. Entrepreneurial strategy merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan. Yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Yang kedua, entrepreneurial mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan dan implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan, knowledge, dan motivasinya untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Kemampuan berpikir efektif, entrepreneur mampu mengambil keputusan apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Dan yang ketiga, managing resources strategical. Resources merupakan semua yang dapat dikategorikan sebagai stretch of weakness dari perusahaan, seperti brand names, in-house knowledge or technology, employment of skill personnel, kontrak dagang, produser efisien, modal, dan seterusnya. Strategi menjalankan keuntungan kompetitif perusahaan. Ada beberapa strategi menjaga keunggulan bersaing, antara lain 1. Strategi diferensial produk yang unik. Diferensial produk berarti produk yang kita tawarkan memang benar-benar berbeda dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki diferensiasi yang unik atau yang sulit ditiru, maka ia akan unggul di dalam persaingan. Yang kedua, keunggulan wirausaha. Produk perusahaan yang memberi keunggulan, kemampuan, dan sifat wirausaha sangatlah berperan di dalam menciptakan keunggulan bersaing perusahaan. Wirausaha yang unggul adalah wirausaha yang mampu meletakkan konsep-konsep manajemen modern di dalam bisnisnya. Ia juga harus memiliki banyak relasi bisnis atau relasi sosial sehingga dapat menopang kebutuhan bisnisnya. Salah satu cara agar dapat mempunyai relasi antara lain dengan menjadi anggota atau pengurus organisasi profesi setempat. Yang ketiga, karyawan yang loyal dan brilian. Karyawan yang loyal, rajin, dan mempunyai potensi serta kemampuan yang brilian dapat memajukan perusahaan karena menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Jika karyawan lemah, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran dan jatuh. Dan yang keempat, mencari orang yang dipercaya. Sangatlah diperlukan orang yang jujur, dapat dipercaya dalam mengembangkan suatu usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.